Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, amin. Mari saudara yang mau bersyukur, saudara yang memuji Dia, sama-sama kita ikuti ibadah ini dan kita berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi hatimu, nyatakan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi besar
Kami bawa syukur kami Tuhan. Sembah kami di hadapan mezbah Tuhan saat ini. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk terpaut dengan hati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Saat ini rasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biar dari hatimu ada ucapan syukur. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan tahu dimanapun kami berada saat ini mengikuti ibadah, mungkin di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Dan sebab itu Tuhan, Engkau akan pimpin firman-Mu pada saat ini dari awal pertengahan sampai selesainya, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema rahasia menang di masa sulit. Masa sulit saat ini merupakan bagian kehidupan kita karena kondisi pandemi yang begitu berdampak kepada segala lini kehidupan, baik kehidupan keluarga, kehidupan juga pekerjaan, pendidikan, ekonomi, semua terpengaruh dengan hal ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari satu pergumulan yang dihadapi oleh Daud begitu hebat, tapi Daud bisa menang mengatasi krisis ini, mengatasi masa sulit ini. Kita akan sama-sama membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka
dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peristiwa ini diawali dengan pasal sebelumnya bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dan akhirnya rakyat berteriak-teriak, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan akhirnya timbul kecemburuan dari Saul dan hendak membunuh Daud. Lalu Daud dalam pelarian. Dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dikejar oleh Saul dan akhirnya tiba di satu tempat yang namanya Siklak. Bapak Ibu kalau menyaksikan atau melihat di peta, Siklak itu adalah bagian kecil dari kota Filistin. Sedangkan Daud baru saja mengalahkan Goliat yang dari Filistin. Nah, saat itulah tentunya raja itu bertanya, nah siapa itu? Kelompok siapa yang ada di sana itu? Ngapain dia di sana? Dan akhirnya diselidiki bahwa Daud sedang melarikan diri dari Saul. Nah, ketika raja itu tahu, orang Filistin itu tahu, maka diadakan pendekatan. Bagaimana kalau tentaranya Daud yang melarikan diri dari Saul, ada 600 orang itu bersatu dengan tentara orang Filistin dan kembali menyerang Saul, tentu akan mengalami kemenangan. Dan akhirnya deal, ya, mereka bersepakat bahwa mereka akan bersatu dan akan kembali menyerang Saul. Lalu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ketika dia sedang berjalan, tentara itu sedang berjalan, tentara orang Filistin itu mulai berpikir, jangan-jangan ini siasatnya Daud. Nanti sampai di tengah jalan kita diserbu balik oleh Daud dan kita kalah semua. Kalau tentaranya Saul sudah kurang 600 dibawa pergi oleh Daud, tentunya sana tinggal sedikit. Kita aja cukup pergi ke sana. Dan akhirnya Daud diminta kembali ke Siklak dan akhirnya tentara Filistin yang menyerbu kota itu. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Tatkala Daud pergi selama 3 hari, orang Amalek tahu bahwa kota Daud Siklak itu sedang kosong. Makanya dia menyerbu kota Daud Siklak itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang Amalek menjarah semua, mengambil tawanan dari kota Daud, dari Siklak itu dibawa pergi oleh orang Amalek. Bapak Ibu sekalian, Daud kembali, semuanya sudah rata dengan tanah. Semua bangunan sudah dibakar. Anaknya enggak ada, istrinya enggak ada, semua penduduk dibawa oleh orang Amalek. Tatkala Daud tadi mau pergi, mereka tahu dan dia jarah itu semuanya. Dan apa yang terjadi ketika Daud dan tentaranya sampai di Siklak seperti yang kita baca tadi. Siklak sudah rata dengan tanah. Dan akhirnya mereka itu menangis dan sampai tidak kuat lagi bisa menangis. Masalah krisis yang luar biasa dihadapi Daud saat itu. Enggak sampai di situ ayat yang kita baca tadi. Bahwa rakyat mulai ya ini gara-gara Daud dan mau melempari Daud dengan batu. Tapi pada akhirnya Daud bisa menyelesaikan masalah yang begitu besar. Dan kita mau belajar apa rahasianya sampai Daud bisa mengalami kemenangan di masa sulit seperti ini. Yang pertama, Daud melakukan sesuatu yang baik, yaitu bila menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal yang penting yang dilakukan oleh Daud yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Betapa seringkali kalau pergumulan datang, masalah datang dalam kehidupan kita,
Kita lupakan Tuhan yang selama ini menolong kita, menyertai kita. Tapi kita lihat Daud, sekalipun dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia baru saja mengalahkan Goliat, dia baru saja mengalahkan banyak hal dalam kehidupannya. Dan dia mengalami kemenangan. Tapi tatkala masalah datang, Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dengan apa Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan? Kalau kita baca ayat yang ke-7 dan ayat 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dia punya pengalaman yang luar biasa banyak, tapi dia tidak mengandalkan pengalamannya tatkala menghadapi masalah. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku susul mereka? Bisakah aku menyusul gerombolan itu? Dan Tuhan menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kiranya di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita, tapi tetap Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, Tuhan sangat menghargai orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, saya percaya dalam hidup-hidup hari ini ke depan kita terus akan mengandalkan Tuhan seperti Daud. Sekalipun punya segalanya, punya pengalaman, punya tentara, punya apa, tapi dalam masalah kehidupannya dia tetap mengandalkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak sekalian, pergumulan apapun yang kita hadapi, ya di masa pandemi seperti ini banyak hal yang hilang dari kita mungkin, ya kesempatan kita hilang, mungkin ekonomi hilang, mungkin saudara kita juga hilang karena kena COVID dan lain sebagainya. Tapi biarlah setiap kita pada saat ini, tatkala masa krisis seperti ini datang dalam kehidupan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Lalu apa yang kedua yang Daud lakukan? Yang kedua adalah Daud maju pantang menyerah. Ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi tadinya Daud punya tentara 600. Tapi tatkala dia baru kembali ke kotanya dan kotanya hancur semua, tidak sempat membuat perbekalan dan lain sebagainya untuk mengejar itu. Dan akhirnya dengan apa adanya mereka mengejar. Nah, di tengah perjalanan 200 orang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Tapi kita lihat di sini, Daud tetap pegang firman Tuhan. Tuhan berkata, kejarlah, kamu pasti akan mendapatkan. Kejarlah, kamu akan bisa membebaskan tawanan itu. Dan Daud hanya dengan 400 tentaranya, dia pergi mencari di mana orang-orang ditawan oleh orang Amalek. Secara logika, sekarang hitungan matematika nggak mungkin. 400 tentara yang sudah lemah, 400 tentara yang sudah tidak berdaya lagi, mau menyerang bangsa Amalek atau orang Amalek. Tetapi kita lihat di sini, Daud dia pergi dengan 400 orang itu karena dia tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa dia bisa merampas, dia bisa mengambil lagi semua tawanan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang kita hadapi, kita lihat bahwa masalah itu terlalu begitu besar. Dengan hitung-hitungan matematika, logika, kepintaran kita semua, gak mungkin kita bisa selesaikan itu. Tapi kita lihat, Daud punya pengalaman. Tatkala bangsa Israel sedang dihina oleh Goliat, maka Goliat berteriak-teriak selama 40 hari 40 malam, mana tentara, mana perwira Israel yang gagah perkasa itu, silahkan maju ngadepin saya, berhadapan dengan saya. Dan semua tentara, semua prajurit Israel yang tinggi, besar, gagah perkasa itu, tidak ada seorang pun yang mau atau berani menghadap Goliat. Dan akhirnya terus menghina bangsa Israel. Mana pahlawan Israel, mana orang-orang hebat Israel,
40 hari 40 bisa bayangkan teriak seperti itu. Dan akhirnya yang Daud gak bisa terima, akhirnya sampai mana Allah Israel. Wah, ini sudah mencapai suatu penghinaan yang luar biasa, sampai Allah Israel pun ditantang sama dia. Dan akhirnya Daud menghadap kepada raja. Boleh gak aku lawan itu yang namanya Goliat? Dia lihat ini orang masih kecil, masih kemerah-merahan. Panglima, pahlawan yang gagah perkasa aja gak berani ngelawan dia. Loh, dia kok mau coba-coba? Dan akhirnya, waduh, saya mau lawan dia. Sudah keterlaluan itu, Goliat sudah menghina Allah Israel. Dan akhirnya sudah, kalau kamu mau. Akhirnya diberikan pakaian perang. Dipakai pakaian perang, semuanya kebesaran. Daud malah gak bisa jalan. Dan akhirnya Daud maju hanya dengan sebuah ketepel. Ya, sebuah ketepel saja. Dan akhirnya tatkala Goliat lihat dia. Kamu pikir aku ini anjing? Kamu mau usir dengan ketepel? Seolah seperti itu. Lalu Daud berkata, kamu datang dengan selengkap senjata perang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Wah, dia lihat memang Goliat itu begitu besar. Tentara-tentara Israel lihat begitu besar, gak ada yang berani melawan. Tapi kesempatan yang dilihat oleh Daud bukan hanya Goliatnya yang besar. Dia biasa menggembalakan domba. Jadi kalau ada binatang yang mau diganggu oleh binatang buas, dia suka ketepel. Dan akhirnya binatang itu melarikan diri. Jadi dia sudah biasa memakai ketepel. Nah, begitu dia lihat Goliat, memang Goliat ini tinggi besar. Tapi saya lihat juga jidatnya besar. Kalau saya lepaskan ketepel sekali pasti kena kesasaran itu. Dan akhirnya dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Dan dia mengambil batu dan dia lepaskan satu batu persis kena di jidatnya Goliat itu. Dan Goliat itu menjadi mati. Dengan pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Maka apa yang dijanjikan Tuhan dipegang oleh Daud. Tuhan katakan bisa mengejar mereka dan bisa mengambil kembali semua para tawanan itu. Akhirnya Daud dengan kekuatan 200 tentaranya tetap mengejar. Jadi Bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, jangan kita lekas menyerah. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan lihat masalahnya yang besar. Lihat Tuhan kita yang besar. Seperti Daud melihat Tuhan yang besar. Dan kalau melihat Goliat, dia bisa selesaikan karena penyertaan Tuhan. Lalu hal yang ketiga, apa yang diperbuat oleh Daud. Nah, ini sangat susah dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Yaitu bila kita menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Kita sendiri lagi susah, kita mesti nolong orang lain yang sedang kesusahan. Ini suatu hal yang sangat sulit dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa pandemi seperti ini pun Tuhan rindu kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal ini. Ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Sementara dalam pengejaran mereka menemukan seorang yang sudah sekarat. Bayangkan dikatakan 3 hari 3 malam. Mereka berada di padang pasir, di padang belantara. Kalau di Jakarta masih enak mungkin ya bisa ke pinggiran toko dan lain sebagainya untuk istirahat. Tapi ini di padang pasir. 3 hari 3 malam. Tentunya kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa. Sehingga tatkala ditemukan memang dia sudah sekarat dan tidak bisa ditanyai siapa dia. Dan akhirnya diberikan kue ara. Lalu dikasih minum. Tapi belum bisa ditanya juga, masih lemah keadaannya. Lalu kita lihat di sini mungkin itu perbekalan Daud satu-satunya. Dia masih punya kue kismis. Lalu diberikan kepada orang itu. Luar biasa, Daud sendiri membutuhkan itu tapi diberikan kepada orang lain yang mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Dan akhirnya kue kismis itu diberikan dan akhirnya dikasih minum kepada dia. Wah, ini mungkin kue kismis ini manis ya. Jadi tatkala dikasih manis, lalu dikasih minum, dia segar kembali dikatakan. Oleh sebab itu saudara kita berkata, berbukalah dengan yang manis. Mungkin seperti itu ya. Tapi kita lihat Daud, luar biasa. Dia sendiri sedang membutuhkan hal itu. Tapi dia mau berkorban buat orang lain, memberikan kepada orang lain itu. Dan justru lewat orang itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Daud untuk
meraih kembali apa yang hilang daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah orang itu bisa ditanya, kamu ini sebetulnya siapa? Saya ini adalah budak Amalek. Wah, dia bercerita dengan semangat bahwa kemarin 3 hari yang lalu kita habisi, kita ratakan itu kota Siklag, kota Daud. Dan kita jarah semua orangnya. Dan saya sakit sampai di tengah perjalanan saya dilempar begitu saja. Karena dia hanya seorang budak, jadi mau diapain juga boleh. Waktu sakit ya udah dilempar di padang belantara, langsung ditinggal dengan yang lain. Nah, tatkala dia berbicara seperti itu, dia nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu adalah Daud. Makanya dia berceritanya dengan semangat karena nggak tahu saya telah ikut menghabisi kota Daud. Dan Bapak yang sekalian lalu berkata, sayalah Daud. Maka orang itu menjadi takut. Lalu apa yang dikatakan oleh Daud kepadanya? Oh, kalau begitu kamu tahu dong di mana saat ini orang-orang sedang ditawan. Ya tahu, orang saya dari sana, pasti saya juga tahu dia dibawa kemana. Dan akhirnya betul Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang yang lemah yang sudah dibuang tadi ini justru dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan Daud di mana para tawanan itu ada. Kemudian dituntunlah oleh orang ini dengan perjanjian, saya mau memberitahu tapi jangan bunuh saya. Dan akhirnya mereka Daud deal, ayo. Dan akhirnya mereka ditunjukkan, tuh mereka ada di sana. Di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Orang yang lemah, orang yang tidak berguna, ini pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan keluar apa yang harus dibuat oleh Daud. Daud sekalipun dia mengalami kesulitan, kekurangan, tapi dia masih peduli dengan orang lain. Tuhan juga menghendaki kita. Di masa pandemi justru gereja harus tampil sebagai sesuatu solusi jalan keluar bagi orang lain yang sedang mengalami kelemahan. Oleh sebab itu biar kita meniru Daud ini, meneladani Daud ini. Sekalipun dia sendiri butuh, tapi karena orang lain lebih membutuhkan, dia membagikan kepada orang lain itu. Dan Tuhan lihat mungkin dari surga, wah ini orang luar biasa, dia sendiri butuh tapi diberi kepada orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, tatkala Daud melihat bahwa tawanan ada di sana, maka dia berkata, besok pagi-pagi saat fajar menyingsing kita akan serang mereka. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Mereka itu sedang pesta, orang Amalek sedang pesta merayakan kemenangan. Sudah mengalahkan kota Daud dan dia pesta. Dan kalau orang pesta ya tentu sendiri ya, mereka nggak bawa senjata, mereka mabuk mungkin. Makanya waktu pagi-pagi benar Daud menyerang, semua dikalahkan oleh Daud. Hanya 200 tentara yang melarikan diri, anak-anak muda yang melarikan diri. Semua diselesaikan oleh Daud. Dan akhirnya apa? Semua jarahan, semua tawanan, semua yang diambil oleh orang Amalek, semua bisa diambil kembali tanpa satu orang pun yang meninggal. Semua utuh, semua jarahan yang dibawa oleh orang Amalek bisa diambil kembali oleh Daud dan dibawa pulang ke kota Siklag. Hari-hari ini mungkin ada bagian dalam kehidupan kita yang hilang dari kita. Keharmonisan rumah tangga kita mungkin dicuri oleh iblis. Kesehatan kita mungkin dicuri oleh iblis. Mungkin kesempatan-kesempatan banyak yang hilang karena dicuri oleh iblis. Saat ini hal yang sama Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengembalikan itu semua kepada kita. Hak kita bisa dikembalikan lagi oleh Tuhan. Kita belajar dari Daud. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan saat masalah besar datang. Dan Daud tidak menyerah karena dia punya Allah yang besar. Dan Daud tetap melakukan, berbuat sesuatu, membagikan kepada orang lain. Sekalipun dia membutuhkan, dia tetap berbuat kasih. Dan di situ Allah bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan buka jalan untuk masalahnya. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saya sekalian. Tapi yang saya tahu, Tuhan yang disembah Daud, Tuhan yang sama yang ada bersama dengan kita saat ini. Di rumah kita masing-masing Tuhan ada. Karena janjinya, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, saat krisis, saat masalah datang, tetap kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saat masalah datang, krisis datang, kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Tatkala kesulitan datang, kita tetap bisa berbagi kepada orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini.
Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tatkala Daud mengalami masa sulit yang luar biasa, Tuhan pun membuka jalan keluar bagi dia dan Daud mengalami kemenangan. Saat ini Tuhan, Kau tahu dimanapun kami berada. Mungkin saat ini kami ada mengalami kesulitan, masalah yang besar dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk menguatkan iman kami Tuhan, terus kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kepada kami untuk kami tidak mundur, tidak menyerah menghadapi masalah pergumulan yang kami hadapi. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong setiap kami ya Tuhan. Dan ajar kepada kami ya Tuhan untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama kami, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Amin.